Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel Heri Purwanto 81. Video kali ini bertema pewayangan. Saya akan mengajak teman-teman menelusuri berapa sih usia para Pandawa saat terjadi perang Bratayuda. Loh, kok nyebutnya Bratayuda? Kenapa bukan Bharatayuddha? Nah, itu nanti akan kita bahas di belakang. Pertama-tama saya ingin mengingatkan kembali bahwa dalam video 19 dan video nomor 37 telah kita bahas silsilah Pandawa dan Kurawa versi Mahabharata yang dibandingkan dengan versi Pustaka Raja Purwa. Naskah Mahabharata yang orisinal berbahasa Sanskerta ditemukannya di India, sedangkan yang ditemukan di Nusantara adalah sadurannya yang berbahasa Kawi atau disebut juga bahasa Jawa kuno. Mengenai hal ini telah kita bahas dalam video sebelumnya, bahwa cerita Mahabharata masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Kemudian pada tahun 996 Masehi, Maharaja Dharmawangsa di Jawa Timur memerintahkan agar menjawakan cerita Mahabharata. Hal ini tercatat dalam naskah Wirataparwa atau Mahabharata Jilid 4 yang kalimatnya berbunyi demikian. Sirata Sri Dharmawangsa Teguh, Ananta Wikrama Ngaranira, Umilwa Manggalani Mang Jawa Kena Biasa Mata. Kemudian pada era Jawa Baru, cerita Mahabharata dimodifikasi disesuaikan dengan keyakinan masyarakat Jawa kala itu. Dan ini pun telah kita bahas dalam video sebelumnya, yaitu para tokoh wayang dibuatkan silsilah yang nyambung dengan Nabi Adam. Kembali ke cerita Mahabharata versi orisinal, diceritakan bahwa tokoh utama cerita ini adalah 5 bersaudara yang disebut para Pandawa. Mereka bermusuhan dengan sepupu mereka yang disebut para Kaurawa. Puncak dari permusuhan mereka adalah terjadinya perang besar di Kurukshetra, yang lazim disebut dengan istilah Bharatayuddha. Yuddha artinya perang, sedangkan Bharata menggunakan ba panjang artinya adalah keturunan tokoh Bharata. Sedangkan yang dimaksud dengan Bharata adalah Raja Agung yang pernah berkuasa di India kuno, yang wilayah kekuasaannya disebut Bharatawarsha. Jadi Pandawa dan Kurawa adalah keturunan Maharaja Bharata, sehingga perang besar di antara mereka disebut Bharatayuddha. Lalu bagaimana dengan cerita versi Jawa Baru? Dalam silsilah Pandawa Kurawa versi Jawa Baru, silsilahnya sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tokoh Bharata yang merupakan Raja India kuno tidak lagi dimasukkan dalam silsilah, diganti dengan tokoh-tokoh lain yang nyambung ke Nabi Adam. Selain itu, cerita Pandawa Kurawa juga dipindahkan seolah-olah terjadi di tanah Jawa. Nah, karena dalam cerita versi Jawa Baru tidak ada lagi tokoh Bharata, maka perang antara Pandawa dan Kurawa tidak lagi disebut Bharatayuddha, tetapi diganti menjadi Bratayuddha. Broto di sini bukan nama orang, tetapi serapan dari bahasa Sanskerta Vrata, yang artinya ritual atau lelaku. Jadi, kalau yang versi orisinal tadi disebut Bharatayuddha, yang artinya perang antara keturunan Bharata. Sedangkan di versi Jawa Baru disebut Bratayuddha, yang dimaknai perang ritual atau perang lelaku. Maksudnya ialah lelaku para Pandawa menumpas para Kurawa sebagai perwujudan angkara murka. Nah, teman-teman, di sini cerita adaptasi Mahabharata versi Jawa Baru itu naskahnya ada banyak sekali. Misalnya tertulis dalam Serat Kondo, Serat Babatana Jawi, Serat Purwokondo, Serat Pustaka Raja Purwa, Serat Pedalangan Mangkunegaran, dan lain sebagainya. Dalam video ini, kita akan menelusuri berapa sih usia para Pandawa saat terjadinya perang Bratayuddha. Yang kita gunakan sebagai acuan adalah Serat Pustaka Raja Purwa. Mengapa saya memilih naskah ini? Karena naskah ini relatif paling detail dibanding naskah-naskah Jawa Baru lainnya. Naskah Serat Pustaka Raja Purwa disusun oleh Pujangga Kraton Surakarta, yaitu Raden Ngabei Ranggawarsita pada abad 19. Dalam naskah ini, cerita Pandawa dan Kurawa tidak hanya dijawakan, tetapi juga dilengkapi dengan angka tahun, seolah-olah benar-benar terjadi pada zaman dulu. Tahun yang digunakan adalah Surya Sengkala dan Condro Sengkala, yang dalam Pustaka Raja Purwa dikisahkan disusun oleh seorang tokoh mitologi bernama Empu Sangkala atau disebut juga Prabu Ajisaka. Nah, tahun Surya Sengkala ciptaan Ajisaka dalam Serat Pustaka Raja Purwa sering dianggap sama dengan tahun Shaka yang dipakai oleh kerajaan-kerajaan kuno Hindu-Buddha, misalnya Majapahit, Singhasari, Medang Mataram, Daha, dan sebagainya. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan bahwa sejarah tahun Shaka yang sebenarnya itu bagaimana itu sudah saya buatkan videonya. Apabila teman-teman ingin mengetahuinya, bisa menyaksikan video yang nomor 36. Di situ dibahas apakah kalender Shaka itu benar-benar dibuat oleh tokoh mitologi Ajisaka ataukah ada peristiwa lain yang mendasarinya. Jadi tokoh Pandawa dalam Babat Tanah Jawi disebut sebagai leluhur dari raja-raja Tanah Jawa. Cerita dalam Babat Tanah Jawi kemudian dikembangkan oleh Raden Ngabei Ranggawarsita menjadi Pustaka Raja Purwa yang dilengkapi dengan angka tahun segala. Sehingga dari angka tahun ini kita bisa melakukan penelusuran berapa sih usia para Pandawa saat terjadinya perang Bratayuddha.
Perang Bratayuda sendiri menurut Raden Ngaberongo Warsito ditempatkan pada tahun Surya Sangkala 732. Apabila tahun Surya Sangkala ini dianggap sama dengan tahun Syaka, itu berarti sama dengan tahun Masehi 810 jika dikonversi secara sederhana. Nah, tahun tersebut bertepatan dengan era pemerintahan Sri Maharaja Rakaiwarak Dyah-Manara di Kerajaan Medang Mataram. Mengenai hal ini sudah sering kita bahas dalam video sebelumnya, bahwa sejarah Jawa kuno itu sebenarnya ada dua universe, yaitu universe Purbakala yang bersumber dari temuan prasasti dan rontal kuno, serta universe tradisional yang bersumber dari kitab-kitab sastra buatan para pujangga era Jawa Baru. Jadi pada tahun Syaka 732 di universe Purbakala adalah era pemerintahan Sri Maharaja Rakaiwarak Dyah-Manara di Kerajaan Medang Mataram, sedangkan di universe tradisional pada tahun Surya Sangkala 732 sedang terjadi perang Bratayuda. Jadi kalau zaman sekarang masih ada yang meyakini bahwa para Pandawa adalah leluhur raja-raja Jawa, jawab saja iya benar, tapi itu di universe sebelah, bukan di universe yang kita huni saat ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan pada pembahasan. Yang pertama kita telusuri adalah umur Yudhistira, Pandawa yang paling tua, Pandawa yang nomor urut pertama. Kalau di dalam Mahabharata orisinal, namanya tertulis Yudhistira. Dari kecil hingga dewasa namanya Yudhistira. Sedangkan di dalam naskah Pustaka Raja Purwa namanya disebut Prabu Yudhistira. Tapi itu nama baru dipakai setelah menjadi raja. Sedangkan saat masih muda, ia bernama Raden Puntadewa. Raden Ngaberongo Warsito menempatkan Puntadewa lahir pada tahun Surya Sangkala 677. Jadi ketika meletus perang Bratayuda pada tahun 732, usia Yudhistira atau Puntadewa adalah 55 tahun. Kalau di perusahaan, umur 55 itu sudah memasuki masa pensiun. Tapi ya jangan dibayangkan ya umur 55 itu sudah tua. Bayangkan saja Yudhistira di usia 55 itu masih terlihat gagah dan berwibawa. Saya bisa mencontohkan artis Indonesia sekarang yang berumur 55 adalah Ferry Salim, yang terlihat ganteng dan berwibawa. Selanjutnya Pandawa yang nomor 2 adalah Bima. Kalau dalam Mahabharata orisinal disebut Bimasena atau Werkodara. Sedangkan dalam Pustaka Raja Purwa namanya tertulis Bimasena atau Bratasena atau Werkodara. Raden Ngaberongo Warsito menempatkan Bimasena lahir pada tahun Surya Sangkala 679, selisih 2 tahun sesudah Yudhistira. Jadi saat perang Bratayuda meletus, usia Bima sekitar 53 tahun. Ya kira-kira seumuran Anang Hermansyah kalau sekarang. Selanjutnya Pandawa yang nomor 3 yaitu Arjuna. Kalau di film-film India biasanya namanya disebut Arjun. Tapi perlu saya ingatkan bahwa film-film India itu menggunakan bahasa Hindi. Sedangkan Mahabharata yang orisinal berbahasa Sanskerta. Kalau dalam bahasa Sanskerta namanya bukan Arjun, tetapi Arjuna. Sedangkan dalam Serat Pustaka Raja Purwa namanya disebut Arjuna, yang sewaktu lahir diberi nama Raden Palguna. Dalam naskah ini dikisahkan bahwa Raden Palguna alias Arjuna lahir pada tahun Surya Sangkala 681. Sehingga saat terjadi perang Bratayuda, ia berusia 51 tahun. Saya contohkan artis Indonesia sekarang yang terlihat gagah dan tampan di usia 51 tahun adalah Ari Wibowo. Selanjutnya adalah Pandawa nomor 4 dan 5 yang merupakan saudara kembar. Kalau dalam Mahabharata orisinal namanya ialah Nakula dan Sahadewa. Sedangkan dalam versi Pustaka Raja Purwa disebut dengan nama Nangkula dan Sadewa. Raden Ngaberongo Warsito menempatkan mereka lahir pada tahun Surya Sangkala 682, 1 tahun lebih muda dibanding Arjuna. Jadi saat perang Bratayuda meletus, mereka berusia 50 tahun. Kalau dibandingkan dengan artis Indonesia sekarang, ya seumuran dengan Agus Kuncoro. Oke teman-teman, untuk usia para Pandawa sudah kita telusuri. Kalau silsilahnya seperti ini, mereka disebut Pandawa karena ayah mereka bernama Pandu, yang dalam versi orisinal disebut Pandu. Dikisahkan bahwa Pandu memiliki 2 orang istri. Yang pertama bernama Kunti. Kalau dalam Mahabharata orisinal disebut Kunti, pakai T tipis. Sedangkan dalam versi Jawa disebut Kunti, pakai T tebal. Nah, yang dilahirkan Kunti ada 3 orang, yaitu Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Sedangkan si kembar Nangkula dan Sadewa lahir dari istri kedua bernama Madrim. Tokoh Madrim ini kalau dalam Mahabharata orisinal disebut Madri. Sebelum menikah dengan Pandu, Kunti dikisahkan pernah memiliki anak. Sedangkan ayah dari anak tersebut adalah Bathara Surya, dewa matahari. Sejak bayi, anak tersebut dibuang dan dirawat oleh seorang kusir kereta bernama Adiroto. Nah, anak tertua Kunti tersebut bernama Karna, yang dalam Mahabharata orisinal disebut Karna. Menurut Pustaka Raja Purwa, ia dikisahkan lahir pada tahun Surya Sangkala 666,
selisih 11 tahun lebih tua daripada Pandawa tertua yaitu Yudhistira. Jadi saat perang Bratayuda meletus, Karna sudah berusia 66 tahun. Nah, sudah tua dong. Saya punya contoh artis Indonesia sekarang yang di usia 66 tahun masih terlihat gagah dan tampan. Dia adalah Berry Prima. Meskipun secara silsilah tokoh Karna adalah kakak dari para Pandawa, namun saat perang Bratayuda ia memihak Kurawa. Itu karena sejak awal Karna sudah bersahabat dengan Kurawa yang paling tua. Adapun musuh bebuyutan Karna adalah Arjuna, sesama pemanah ulung. Selama ini kalau kita membayangkan Karna bertanding melawan Arjuna, itu seperti di serial film Bollywood yang pemainnya sama-sama masih muda. Padahal usia mereka selisih 15 tahun. Jadi bisa dibayangkan seperti Berry Prima bertanding melawan Ari Wibowo. Nah, sekarang kita membahas musuh bebuyutan para Pandawa, yaitu para Kurawa, yang berjumlah 100 orang. Para Kurawa ini adalah putra dari Prabu Drestarstra, kakak Pandu. Jadi Pandawa dan Kurawa ini masih saudara sepupu. Kurawa yang paling tua bernama Prabu Duryodana, yang dalam cerita Mahabharata orisinal disebut Duryodhana. Dikisahkan bahwa Duryodhana itu usianya sehari lebih muda daripada Bima. Dalam Serat Pustaka Raja Purwa juga begitu, bahwa Bima dan Duryodhana itu memiliki umur yang sama. Jadi saat perang Bratayuda terjadi, usia Duryodhana itu juga 53 tahun. Saat perang Bratayuda terjadi, Prabu Pandu sudah meninggal, sedangkan Prabu Drestarstra itu masih hidup. Selain itu ada juga adik bungsu mereka yang bernama Widura. Kalau versi Mahabharata orisinal, Drestarstra lahir dari ibu bernama Ambika, Pandu lahir dari ibu bernama Ambalika, sedangkan Widura lahir dari pelayan Ambalika. Tapi kalau dalam versi Pustaka Raja Purwa, Drestarstra lahir dari ibu bernama Dewi Ambika, sedangkan Pandu dan Widura lahir dari ibu bernama Dewi Ambalika. Adapun tahun kelahiran mereka adalah Surya Sangkala 646. Jadi saat meletus perang Bratayuda, Drestarstra dan Widura sudah berusia 86 tahun, sedangkan Pandu sudah meninggal lebih dulu di usia 41 tahun. Oke, sekarang kita naik ke atas lagi, yaitu ayah dari Drestarstra, Pandu, dan Widura bernama Begawan Abhyasa. Kalau versi Mahabharata orisinal, ia bernama Maharsi Vyasa, memiliki saudara tiri bernama Bhisma. Kalau dalam Pustaka Raja Purwa disebut Resiwara Bhisma. Loh, kok bisa mereka menjadi saudara tiri? Karena ayah Bhisma yaitu Prabu Santanu menikah dengan ibu Abhyasa yang bernama Dewi Durgandini, atau kalau dalam Mahabharata disebut Satyawati. Nah, dalam Pustaka Raja Purwa, Bhisma dan Abhyasa dikisahkan lahir pada tahun yang sama, yaitu Surya Sangkala 613. Saat perang Bratayuda mereka masih hidup, bahkan Bhisma ikut dalam perang tersebut. Itu berarti usia mereka sudah 119 tahun. Resiwara Bhisma dikisahkan memiliki anak asuh yang juga menjadi pendeta kerajaan Ngastina, bernama Resi Kerpa. Kalau dalam Mahabharata berbahasa Sanskerta ia disebut Kerpa. Menurut Pustaka Raja Purwa dikisahkan ia lahir pada tahun Surya Sangkala 641, dan itu berarti saat perang Bratayuda usianya sudah 91 tahun. Dalam perang tersebut ia berada di pihak Kurawa dan tetap hidup setelah perang berakhir. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah ada tokoh yang lebih tua lagi? Jawabnya ada. Dia adalah Prabu Matswapati Raja Wirata, paman dari Begawan Abhyasa. Kalau versi Mahabharata orisinal namanya ialah Wirata, sedangkan negaranya disebut Matsya. Sedangkan versi Pustaka Raja Purwa dibalik ya, Wirata itu nama negara, sedangkan rajanya bernama Matswapati. Ia memiliki nama asli Durgandana, yang dikisahkan lahir pada tahun Surya Sangkala 592. Itu berarti saat terjadi perang Bratayuda, usia Prabu Matswapati sudah 140 tahun. Dalam perang tersebut, ia memihak para Pandawa, begitu juga dengan anak-anaknya. Pada mulanya Prabu Matswapati hanya punya satu anak laki-laki bernama Seta, yang dalam Mahabharata disebut Sweta. Pada tahun Surya Sangkala 673, Prabu Matswapati ingin punya anak lagi. Saat itu ada pendeta sakti bernama Resi Drwasa yang berkunjung ke kerajaan Wirata. Pendeta sakti ini kemudian mengabulkan keinginan Prabu Matswapati yang ingin punya anak lagi. Raden Seta yang sudah dewasa kemudian diubah menjadi bayi laki-laki berjumlah 3. Bayi yang berkulit putih diberi nama Seta, yang berkulit kuning diberi nama Wiratsangka, sedangkan yang berkulit merah diberi nama Uttara. Dalam perang Bratayuda, mereka bertiga memihak Pandawa dan semuanya gugur dalam pertempuran. Saat itu usia mereka 59 tahun. Nah, kalau ini saya punya contohnya. Artis Indonesia sekarang yang berumur 59 tahun adalah Chairil JM. Tokoh selanjutnya adalah sepupu Pandawa, yaitu Baladewa dan Kresna. Mereka adalah keponakan Kunti, yaitu putra dari Prabu Basudewa.
Kalau versi Mahabharata, Baladewa disebut Baladewa atau Balarama, sedangkan Kresna disebut Krishna. Mereka berdua dikisahkan lahir tidak bersama, tapi selisih 1 tahun. Sedangkan dalam versi Pustaka Raja Purwa, Baladewa dan Kresna lahir bersamaan dengan ibu yang berbeda. Baladewa lahir dari Dewi Rohini, sewaktu lahir diberi nama Kokrasana. Sedangkan Kresna lahir dari ibu Dewi Dewaki, yang sewaktu lahir diberi nama Narayana. Menurut Pustaka Raja Purwa, mereka lahir pada tahun Surya Sengkala 678, lebih muda daripada Yudhistira dan lebih tua daripada Bimasena. Itu berarti saat perang Bratayuda terjadi, mereka berusia 54 tahun. Kalau artis Indonesia sekarang ya seumuran Dony Kesuma. Dalam perang Bratayuda, Kresna memihak Pandhawa, tetapi ia tidak ikut bertempur, hanya sebagai penasihat saja. Justru berkat nasihat-nasihatnya itu, Pandhawa berhasil memperoleh kemenangan, bisa menumpas para Kurawa dan semua sekutunya. Sementara itu, Baladewa memilih netral, tidak memihak Pandhawa, juga tidak memihak Kurawa. Tokoh selanjutnya adalah Aswatthama. Kalau dalam Mahabharata orisinal disebut Ashwatthama, putra dari Resi Drona, guru Pandhawa dan Kurawa. Dalam perang Bratayuda, ia memihak Kurawa. Tokoh Aswatthama dalam Pustaka Raja Purwa dikisahkan lahir pada tahun Surya Sengkala 683. Itu artinya, saat perang Bratayuda terjadi, ia berusia 49 tahun. Kalau artis Indonesia sekarang ya seumuran Tora Sudiro. Tokoh selanjutnya adalah Drestadyumna, panglima pasukan Pandhawa yang menggantikan Arya Seta setelah gugur. Dalam Mahabharata orisinil, ia disebut Drestadyumna, saudara dari Draupadi, istri para Pandhawa, dan mereka adalah anak dari Prabu Drupada, Raja Pancala. Tokoh Drestadyumna dalam Pustaka Raja Purwa dikisahkan lahir pada tahun Surya Sengkala 690. Itu artinya saat perang Bratayuda terjadi, ia berusia 42 tahun. Kalau dibandingkan dengan artis Indonesia sekarang ya seumuran Dwi Sasono. Sekarang kita akan bahas usia anak-anak Pandhawa dan Kurawa. Untuk anak-anak Pandhawa kita ambil tokoh 3 saja, yaitu Pancawala, Gatotkaca, dan Abhimanyu. Pancawala adalah putra Yudhistira yang lahir dari Dewi Drupadi. Tadi sudah kita singgung bahwa Draupadi adalah saudara perempuan Drestadyumna. Kalau versi Mahabharata orisinal, dia disebut Draupadi, menikah dengan 5 Pandhawa, dan masing-masing mendapatkan seorang putra. Nah, 5 pemuda anak Draupadi itu disebut sebagai Pancakumara. Kemudian dalam cerita versi Jawa, Draupadi tidak menikah dengan 5 Pandhawa, tetapi hanya menikah dengan Pandhawa tertua saja, yaitu Yudhistira. Dari perkawinan itu lahir seorang putra bernama Pancawala. Jadi tadi 5 putra Draupadi versi Mahabharata disebut Pancakumara, yang terdiri dari 5 orang pemuda digabung menjadi satu saja dalam cerita pewayangan Jawa menjadi Pancawala. Dalam Pustaka Raja Purwa dikisahkan bahwa Pancawala lahir pada tahun Surya Sengkala 703. Awalnya ia bernama Raden Pancala. Itu artinya saat perang Bratayuda terjadi, ia berusia 29 tahun. Kalau dibandingkan dengan artis Indonesia sekarang ya seumuran Joshua Suherman. Nah, itu tadi anak dari Yudhistira. Sekarang kita bahas anak Bimasena. Yang ikut perang Bratayuda adalah Gatotkaca. Dia juga lahir pada tahun Surya Sengkala 703, sehingga seumuran dengan Pancawala. Bedanya, Gatotkaca ini lebih dulu dewasa, karena sewaktu bayi, ia pernah dibawa oleh para dewa untuk menghadapi musuh kahyangan. Gatotkaca yang masih bayi diubah menjadi dewasa seketika. Jadi meskipun usianya sama dengan Pancawala, tapi Gatotkaca ini lebih dulu dewasa. Soal nama Gatotkaca, yang ori dalam cerita Mahabharata ialah Gatotkaca. Kemudian ada orang-orang yang berkomentar bahwa Gatotkaca ini nama Jawa, bukan nama India. Oke teman-teman, ini sudah kita bahas dalam video nomor 16, bahwa pemenggalan yang benar itu bukan Gatot dan Kaca, tetapi Gata dan Utkaca. Itu adalah bahasa Sanskerta atau India kuno, bukan bahasa Jawa asli. Orang India bernama Gatot jelas tidak ada, karena mereka tahu bahwa Gatotkaca tidak bisa dipisah menjadi Gatot dan Kaca. Tapi kalau orang India bernama Gatotkaca, itu ada, dan juga ada prasastinya, yaitu Maharaja Gatotkaca Gupta, yang usianya jauh lebih tua daripada semua orang Jawa yang bernama Gatot. Kita membahas anak dari Arjuna, yaitu Abhimanyu. Hal ini sudah kita bahas dalam video nomor 17, bahwa dalam bahasa Sanskerta ia disebut Abhimanyu, kemudian dalam wayang Jawa disebut Abhimanyu, sedangkan dalam wayang Bali disebut Bhimanyu. Menurut Pustaka Raja Purwa, tokoh Abhimanyu lahir pada tahun Surya Sengkala 710. Itu berarti saat perang Bratayuda terjadi usianya baru 22 tahun. Kalau dibandingkan dengan artis Indonesia sekarang ya seumuran dengan Elang El Gibran. Para putra Pandhawa sudah kita bahas 3 orang. Sekarang ganti kita bahas putra Kurawa. Hanya 1 orang yang kita bahas, yaitu Laksmana Mandrakumara, putra dari Prabu Duryudana.
Kalau dalam versi Mahabharata orisinal, putra dari Duryodhana bernama Laksmana Kumara. Menurut naskah Pustaka Raja Purwa, Laksmana Mandrakumara lahir pada tahun 707, 3 tahun lebih tua daripada Abhimanyu. Itu berarti saat perang Bratayuda terjadi, usianya 25 tahun. Kalau dibandingkan dengan artis Indonesia sekarang seumuran dengan Ahmad Megantara yang bermain dalam film KKN di Desa Penari. Ini sudah kita bahas dalam video nomor 41. Oke teman-teman, sekarang mari kita urutkan hasil penelusuran kita. Yang paling tua adalah Prabu Matswapati, berusia 140 tahun. Kemudian Resi Worobismo dan Begawan Abiyasa, berusia 119 tahun. Kemudian ada Resi Kerpo, berumur 91 tahun. Lalu Prabu Dretarastra dan Arya Widura berumur 86 tahun. Setelah itu adalah Prabu Karno, berumur 66 tahun. Kemudian Arya Seta, Uttara dan Wiratsangka berumur 59 tahun. Kalau di pewayangan, biasanya Arya Seta ini ditampilkan sebagai lawan seimbang Resi Worobismo. Seolah-olah mereka ini musuh bebuyutan. Padahal, secara usia selisih sangat jauh. Walaupun secara silsilah, para Pandawa memanggil kakek kepada Seta, Uttara, dan Wiratsangka, tapi secara usia, umurnya hanya selisih sedikit, yaitu Arya Seta, Uttara, dan Wiratsangka di sini umur 59 tahun, sedangkan Yudhistira, Pandawa tertua, berumur 55 tahun. Selanjutnya Prabu Baladewa dan Prabu Kresna berumur 54 tahun, Arya Bimasena dan Prabu Duryudana berumur 53 tahun, sedangkan Kurawa lainnya seperti Dursasana, Durmagati, Citraksa-Citraksi usianya tidak jauh berbeda dengan Prabu Duryudana. Selanjutnya Arjuna berumur 51 tahun dan si kembar Nangkula Sadewa berumur 50 tahun. Aswatama berusia 49 tahun, Drestadyumna berumur 42 tahun, Pancawala dan Gatotkaca berusia 29 tahun, Laksmana Mandrakumara berumur 25 tahun, dan terakhir Abhimanyu berumur 22 tahun. Sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh lainnya yang terlibat perang Bratayuda, tapi sayang sekali tidak disebutkan tahun kelahirannya dalam naskah Pustaka Raja Purwa. Misalnya Arya Sengkuni, penasihat Kurawa yang licik, Resi Druna, guru para Pandawa dan Kurawa, Prabu Salya, mertua Prabu Duryudana, dan Prabu Drupada, mertua Prabu Yudhistira, itu juga tidak diceritakan tahun kelahirannya. Juga ada Arya Setyaki, Senopati Dwarawati, dan juga sepupu para Pandawa, itu juga tidak diceritakan tahun kelahirannya. Kalau menurut perkiraan saya, Arya Setyaki itu mungkin berusia sekitar 45 tahun, lebih muda daripada Aswatama, tapi lebih tua daripada Drestadyumna. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dengan video saya selanjutnya. Salam budaya.